wabarakatuh. Hai, apa kabarnya Sobat Brave di rumah? Hari ini ketemu lagi bareng kita di sini di Brave Stories Volume 8. Dan kali ini bareng aku Dinda Ayunita. Oke, Sobat Brave di rumah, sekarang kita udah kedatangan nih orang-orang terpenting, orang-orang yang berpengaruh di Kota Palembang ya. Boleh dong perkenalan dulu nih dari Kak Zidan. Tapi sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk Oke, boleh kita perkenalan dari Kak Zidan dulu, Kak. Dari mana? Rumahnya di mana? Nomor teleponnya berapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Zidan. Saya perwakilan dari Rasa Production yang beralamat di Jalan Serda KKU di daerah Lemabang. Ya. Oke, dari Rasa Production. Jadi Iya. sebenarnya Rasa Production ini apa sih, Kak? Gambaran singkat aja gitu. Rasa Production ini sebenarnya sama bergeraknya kayak shock film, cuman lebih ke skala besar di industri digital. Kayak desain dan video gitu. Lebih ke komersil sih. Oh, lebih ke komersilnya gitu. Oke, kalau dari Kak Brian, Kak Brian dari mana? Oh ya. Iya. Kalau aku dari Shock Film. Shock Film itu berdirinya tahun 2018 bulan Oktober. Itu kami memang fokusnya dibuat film komunitas. Jadi berkarya sih. Oh, oke. Jadi ada sedikit kali ini sebenarnya sama tapi ada bedanya juga Iya. gitu ya dari antara Rasa Kembar Production. tapi nggak sama. Tapi nggak sama. Oh, gitu. Antara Rasa Production dan juga Shock Shock Film. Film, Oke. iya. Kalau dari Om Fajar sendiri, ini narasumber kita nih. Entah. Kalau ya perkenalkan saya Fajar atau biasa karena banyak nama Fajar jadi di belakang harus ditambah embel-embel Fajar Sablon. Pajak sambal. Dari Jama-Jama Project itu adalah vendor kaos dan bisa dibilang vendor kaos terlengkap di Palembang. Nice. Boleh kan bilang? Boleh. Boleh. Promosi tipis-tipis boleh, tapi nanti di sesi akhir kita Branding. juga bakal ada promosi yang jor-joran gitu ya. Oke. Aku langsung nanya ke Kak Zidan lagi nih. Kak Zidan boleh dong ceritain secara singkat gimana sih bisa berdiri Rasa Production ini? Berarti ini jatuhnya production house gitu Iya. ya? Oke. Rasa Production awalnya dibentuk itu baru di tahun ini, di bulan Februari tanggal 9 kemarin. Itu yang punya CEO-nya ada tiga. Itu yang wakilin aku nih. Terus dua lagi ada si Bagus sama si Rafli. Tapi kita Karyawannya emang 3, CEO 3, karyawan 3. enggak. Sementara waktu Lengkap dong. karyawan Bener ya? tetap kita pakai freelance. Salah satunya kita pakai SDM dari SOK juga. Oke. Iya. Gitu sih. Oh gitu. Oke, berarti Rasa ini kayak bayi ya, masih merah gitu ya, Iya. bayi baru lahir banget gitu. Nah. Jadi karena emang baru berdiri bulan Februari. Iya. Iya, jadi sekarang udah banyak project kah atau gimana, Kak? Alhamdulillah sih belakangan ini dari awal tahun kemarin udah ada 2 project udah kelar dan sekarang lagi garap project sama Bujang Gadis Palembang. Oke. Mantap. Luar bahasa keren. Oke, kalau dari Kak Brian gimana nih, Kak? Kan udah lama nih berdirinya Shock Film. Jadi sekarang organisasi atau apa? Oh iya. Jadi kebetulan Shock Film itu baru minggu lalu itu merampungkan sistem struktural. Jadi awalnya itu kami cuman bergeraknya kalau ada produksian baru buat struktur untuk produksi. Tapi kemarin itu kami baru buat struktur biar lebih rapi sih. Ada ketua, ada bagian internal, eksternal, sekretaris, bendahara, dan yang turun project ada dan. Oke, begitu. Berarti Brian sekarang jadi ketua Shock Film ID, benar? Iya, sekarang menjabat jadi ketua. Oke, keren nih. Kan bener tuh, kita menghadirkan orang-orang yang berpengaruh di Kota Palembang nih. Tepuk tangan sekali dong. Iya, kalau dari Om Fajar sendiri, Om Fajar gimana bisa membuka apa tuh? Kenapa namanya Om Fajar Sablon? Gitu? Oh. Ya karena saya nyablon. Oh iya, oke. Iya, Menarik, itu poinnya menarik. ya. Ya, kalau saya main film Fajar Film mau Oh iya, benar-benar oke Om. Nah, Mantap. terus Awal berdirinya gimana? kalau Jama-Jama itu sebelumnya itu namanya kami itu Creative Clothing. Awalnya tuh Creative Clothing, pokoknya kata toko kreatif kami webnya dulu. Cuman seiring berjalannya waktu, oh iya awal pertama tuh 2013 tadi ya. Seiring berjalan waktu itu orang-orang ternyata lebih kenal tuh dengan nama Jama-Jama karena lokasi kita tuh di lorong Jama-Jama. Jadi kalau ditanya mau bikin baju di mana tuh di Jama-Jama katanya. Nah karena dari
itu kita buat sekalian dipatenin jadi nama brandnya itu dari Jama-Jama Project. Oke. Yang dari namanya tadi Jama-Jama. Creative Clothing 2020 kemarin kita sudah rebranding atau ganti nama jadi Jama-Jama Project dan udah dipatenin di Haki atau didaftarin merek itu udah oke, jadi daftar iya. merek ini di Kemenkumham ya. Iya, yang terpenting daftar dulu sih. Soalnya Iya. kan namanya bisa diambil ya Om ya. Paten ya. Betul. Paten ya. Nama Jama-Jama nih eye catching juga sih, jadi nggak salah sih Om. Iya, Namanya Jama-Jama eye-catching keren ya, Om. bener ya? Keren banget. Bagus ya. Iya keren. Jadi sekarang, Nanti- iya kenapa Om? Ukuran kaos apa? Itu dapat. Saya sih M Om, iya boleh. Nanti kita obrolin ya di belakang. Boleh. Gratis. Oke, weh, mantap. Kami ya, Mbak. Oh iya, mau juga. Oke, nah dari Om Fajar sendiri kira-kira habis melakukan sebuah project kah atau habis membuat sebuah desain atau gimana nih? Nah, kalau di kami itu kan di Jama-Jama Project itu pokoknya kalau kata wong Palembang tuh di sini tuh modal hawo bisa. Nah, gitu. Cukup datang, kamu cuman tinggal bawa idenya ke kami eksekusi jadiin dalam bentuk kaos lah gitu. Oke. Cukup bawa ide aja. Nanti Bawa masalah ide. bayaran belakangan gitu kan. Oh gitu. Ya tetap Tapi- bayar juga. Tetap bayar, tapi belakangan ya boleh. Om ya. Iya Om, ntar nggak jalan Om kalau nggak dibayarin. Kalau dari Kak Brian sendiri nih Kak, kira-kira project terakhir yang baru dijalani Shop Film ID ini apa? Karena aku dengar nih anak shop tuh banyak banget ya, ada berapa Iya. ya? Sekitar. Kalau kemarin tuh ada 40-an. Nah, itu banyak banget tuh. Ya banyak itu tawuran itu. Ya itu jadi Shop Film itu terakhir baru ngerampungin web series namanya Serena Lain. Kan Mbak yang main. Oh iya, saya nggak tahu. Saya baru pernah Dia tahu pemain sih utama Mas. ya? Iya. Airin Iya. Pas sekarang nggak di sini. Nggak di sini, Mas. Jadian nggak sih jadinya? Hah? Jadian Nonton nggak sih? aja. Nonton. Nonton aja, yang mau tahu ending scene yang lain nonton sendiri ya di YouTube-nya. Gitu, oke. Itu gimana nih kesan pesan selama menjalani syuting Oh. scene lain tuh Iya, luar biasa itu. banget ya. Itu syuting paling berat, salah satu yang pernah dijalanin Shop Film. Karena kami itu pernah sehari itu take sekitar 23 scene. Yang mana syutingnya dari jam 6 pagi sampai 5 subuh. Oke, iya. Itu aku ada di sana juga. Iya, Om. ada sih. Iya. Ya, Mbak. Iya, tapi itu bener-bener menurut aku emang karya anak Palembang banget yang harus kita apresiasi. Iya, gitu. iya, Harus betul. gitu. Tonton di mana? Di Nontonnya YouTube. di YouTube Shop Shop Film Film ID. ID. Oh, kok dari saya yang promosi? Enggak. Lanjut. Nah, Kak Zidan sendiri Kak, project terbesar yang udah dijalani kemarin apa tuh? kemarin terakhir kemarin sih dari awal tahun itu sama web seriesnya Yamaha sama seriesnya Ditlantas Polda Sumsel. Oke, oh berarti dikerja sama Yamaha Iya, itu. Oh, oke. sama Yamaha. Kian ya, kalau nggak salah judulnya. Iya, Kian. Oke, dari Ditlantas sendiri itu projectnya berapa hari? 1 hari kah atau berapa hari? Itu kemarin dia ada 5 episode, kita syuting itu kita gercep 3 hari. Oh gitu, Nah, bisa ya buat 3 produksinya hari. tidak, iya. Tapi bener-bener ngabisin waktu seharian berarti. Dari pagi itu jam 7, mulai jam 7, kelar sampai jam 12 malam. Oh oke, begitu. Nah sekarang aku mau nanya ini ke narasumber dan juga dari komunitas-komunitas kita ini kira-kira mengenai apa ya? Mengenai obstacle yang telah dialami, yang pernah dialami itu apa sih gitu? Kalau dari Om Fajar gimana? Oh, iya. Iya, kesulitan yang di Obstacle itu apa ya? Tantangan ya? tantangan, Iya, rintangan. Oh iya. Ingatnya tentakel. Beda. Bukan, beda Om. Gurita itu Om, iya. Jadi ya kami lumayan ini juga ya udah Receh Om Fajar ya. mengalami apa namanya? Pasang surut ya. Pasang surut, naik turun itu pasti ya karena kami dari 2013 berarti sekarang sudah 8 tahun masuk. 7 tahun ya. Iya, masuk 7 8. tahun jalan itu kita pernah ngalami ada krisis di 2016 terus terakhir kemarin Covid. Covid kemarin ya itu obstacle-nya ya pertama dari itu krisis-krisis yang secara global. Pertama, yang kedua itu ada misalnya perubahan tren atau perubahan apa ya perilaku konsumen kayak itu. Nah, gimana caranya tuh kita mampu memenuhi kebutuhan
tetap apa konsumen kita atau pelanggan kita gitu. Itu jawabannya tuh ya dengan terus inovasi sih, terus memahami kebutuhan itu sih. Terus mencari ide-ide yang selalu berkembang ya Om? Iya betul. Oke. Nah terus kalau dari Om Fajar sendiri kan sekarang lagi gencar-gencarnya lagi heboh-hebohnya kayak merek-merek gitu loh, merek-merek baju yang anak muda sekarang pengen pakai yang merek itu aja deh, yang tulisannya C gitu. Kira-kira gimana Om Fajar menanggapi itu? C itu apa ya? Champion. Champion Om iya. Jadi disebut ya. Iya nggak apa-apa, ntar sensor aja ya. Iya jadi ya itu apa sekarang memang lagi mulai brand lokal ataupun merek-merek lokal kita lagi mulai naik itu karena dari Jakarta, Jawa juga kita mulai ini kan trennya tuh naik bahwa orang-orang tuh udah mulai aware lah atau brand udah lokal mulai sadar akan brand lokal. Nah harusnya tinggal kita tuh modalnya apa? Seperti background ini nih, Dare sama Brave. Nah tinggal itu aja, berani aja mulai, tinggal mau punya ide bikin brand. Ya tinggal berani aja kasih desain, kita coba lempar ke Pasar. Bisa toko online, bisa lewat IG, kan nothing tulus aja kalau disukai bisa berarti kita ada peluang situ, bisa kita lanjut next step. Gitu, oke. Nah, mulainya tadi dari berani Dulu aja gitu. Dare sama Brave kan berani. Iya benar, berani dan bisa melalui ini pasti gitu kan. Iya. Nah kalau dari Om Fajar sendiri ini keren sih karena gimana ya? Karena Om Fajar juga berani bersaing sama brand-brand yang udah terkenal di luar sana ya Om ya. Ya lebih tepatnya maksudnya dengan vendor-vendor di Jawa lah gitu ya, vendor-vendor besar lah. Kita coba kampanyein terus bahwa di tempat kita sendiri, di lokal kita tuh juga ada loh brand atau vendor yang bisa memenuhi ini kebutuhan misalnya kaos kalian gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh harus ke Jawa, ya. ataupun impor ke tempatmu kan. Salah ya. Oke. Parah. Iya, menarik. Menarik. Oke. Nah, kalau dari teman-teman komunitas sendiri gimana nih? Obstacle yang pernah dialami, kayak kan sama kan ya? Kalian sama tapi berbeda. Iya, Dari sama tapi Kak beda. Brian dulu gimana Kak? Kalau kami sih udah berkali-kali sih emang kendalanya itu dari internal, eksternal. Dari hari kami pertama kali syuting ya, itu kami cuma ada modal kamera gitu. Terus lightingnya gimana? Ya ngakalin, yang gitu-gitu. Terus lanjut produksi yang lebih besar lagi. Ntar kita bermasalahnya pasti di sumber daya manusia. Itu kan ada istilahnya tuh seleksi alam, ada yang pergi, ada yang datang. Nah, itu harus kita adaptasi terus. Ini sih. Oh, paling di situ. Oh iya, karena dulu kalian juga masih komunitas, bentuknya baru sekarang jadi organisasi gitu. Iya, itu masih struktur juga, belum jadi organisasi resmi. Oh, bukan secara Iya, masih belum komunitas. secara resmi. Iya, gitu. belum secara resmi. Harus struktur. Adaptasi ya. Adaptasi yang paling penting. Iya, Penting sih iya. adaptasi kita tuh jadi mampu ini ngerespon atas segala yang Iya, terjadi itu adaptasi. permintaan pasar lah atau masalah di dalam, jangan sampai lama-lama ditahan ya. Oh gitu, oke, menarik. Nah kalau dari Kak Zidan sendiri nih, dari Rasa Production ini kan CEO-nya ada 3 nih. Biasa CEO cuma 1 kan, ini ada 3 nih. Gimana cara kalian menyatukan kesepahaman kalian gitu? Nggak mudah ya, tentunya nggak mudah untuk nyatuin ide dan pikiran lah, apalagi untuk nentuin jumlah SDM yang bakal dipakai. Sebenarnya kesulitannya situ. Terus mungkin untuk di eksternal kesulitannya tuh bagaimana meyakini klien bahwa terus terang di Palembang ini mungkin masih agak di sebelah mata kan, hal-hal yang industri kreatifnya masih agak di belakangkan. Nah mungkin PR terbesarnya adalah bagaimana meyakini klien tuh bahwa industri ini sangat berpengaruh, tapi nggak gampang gitu, dalam artian untuk memproduksi ini banyak orang-orang yang terlibat dan banyak yang harus disiapkan potensi juga yang kan. harus, Benar. potensi orang-orang yang ikut terlibat dalam pembuatan film atau pembuatan video. Oke. Gitu sih. Jadi sekarang mungkin menurut teman-teman, orang-orang kebanyakan berpikiran kalau industri kreatif itu masih dipandang sebelah mata gitu. Yeah. Aku jujur sekarang juga masih ngerasa seperti itu sih. Nah kalau
ngomong-ngomong tentang industri kreatif ini, menurut Om Fajar apa sih industri kreatif itu? Industri kreatif itu terdiri dari dua kata kan ya, industri sama kreatif. Jadi ya bidang usaha industri yang membutuhkan kreativitas. Berarti modalnya tuh kreativitas ya, kreativitas bisa dari visual, ide, audio, atau konsepnya, atau Ide. dari konsep atau ide itu sendiri kayak itu. Nah, kalau dari misalnya visual audio, industri kreatif bisa ada film yang itu lain. Nah, kalau di bidang saya sablon berarti masuknya tuh ya di desain ya, desain. Atau salah satu turunan dari ini seni rupa tuh Seni rupa, jadi desain iya. grafis kan, kita bentuknya ke sablon gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi industri kreatif tuh ya bidang-bidang industri yang awalnya tuh dari apa yang membutuhkan ide dan kreativitas. kreativitas itu. Ya. Karena ide sendiri juga selalu dinamis, selalu berubah-ubah ya, dan selalu berkembang juga setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya gitu ya. Kalau dari Kabarin sendiri, industri kreatif itu apa, Kak? Kalau dari aku nih ya, industri kreatif hampir sama dengan Kak Fajar nih. Tapi kalau dari kami, bedanya itu kami harus mengemas sesuatu yang disukai masyarakat, tapi idealis kami jangan sampai hilang. Kalau di film sih itu. Oke, kayak apa ciri khas kalian jangan sampai hilang gitu Iya, ya? ciri khas jangan sampai hilang, tapi harus juga mengikuti perkembangan zaman supaya supaya bersaingnya bisa ke taraf nasional. Supaya dikonsumsi juga oleh masyarakat ya gitu. Oke, dari Sip. film-film kalian ini. Oke, sekarang ini lagi apa nih Kak? Lagi sibuk apa? Apakah ada proyek ke depannya? Atau lagi sibuk struktural aja? Kemarin sih struktural, tapi kayaknya bakal buat produksian untuk konten puasa. Oke, ada konten puasa. Jadi nantikan aja ya. Iya. Di Cok Film ya gitu. Kalau dari Kak Zidan sendiri apa nih Kak? Industri kreatif itu apa sih? Industri kreatif mungkin sama sih, mungkin lebih ke penekanannya bahwa kayak film, menurut aku sih seni yang mengeluarkan seni yang skalanya besar dan mengeluarkan budget yang sangat besar itu adalah industri film, dan melibatkan seluruh bagian seni, karena di situ ada desain, ada visual, ada audio, mencakup seluruhnya. Jadi mungkin ini pesan juga buat orang-orang yang belum paham soal bagaimana itu industri kreatif atau seni lah, agar mempertimbangkan lah mungkin ya, untuk lebih mempertimbangkan ke depannya. Dan menurut aku sih industri kreatif itu hal yang khusus untuk membuat sesuatu yang lebih wow lah, lebih wow, oke. yang diinginkan oleh klien ataupun orang-orang luar. Oke, jadi gimana? Iya. Kalau boleh, ada tambahan? sekarang tuh kan lebih luas kan, sekarang bidang kreativitas tuh. Kalau dari kayak di kita tuh ada Badan Ekonomi Kreatif atau Background. Backcraft, Parekraf itu kan Backcraft. bidangnya tuh kalau nggak salah 7 apa ya, kita ada di fashion, berarti fashion bidang yang saya Fajar, sendiri ya. ini, film, Iya. termasuk apa sih, aplikasi atau game ya, sekarang kan aplikasi game, Kria, terus musik sama apa ya, mungkin Jodoh fotografi. tari ya, fotografi kayak itu. Nah, jadi Seni lebih luas pertunjukan. kreatif sekarang tuh game sama itu apa, aplikasi kan, startup kan juga Iya. udah menjanjikan kan, makanya pertumbuhannya tuh iya. juga bisa pesat, bahkan bisa jadi perusahaan-perusahaan multinasional. Iya benar-benar. Dari Salam kita juga gitu. sekarang lagi berkembang banget ya Om ya. Di Palembang juga udah mulai muncul startup yang baru di Kota Palembang gitu. Pokoknya ya namanya juga kehidupan ya, selalu berkembang ya setiap tahunnya gitu kan. Yang penting modalnya awal tadi apa? Berani. Dare dan brave ya. Iya, betul. Benar-benar. Itu kan.
Brave balik lagi sama Dinda Edita di Brave Stories volume 8. Oke, Sobat Brave, kita lanjut ya bahas sama orang-orang berpengaruh kita. Sekali lagi aku bilang ini adalah orang-orang berpengaruh di Kota Palembang ya, di industri kreatif. Nah, aku mau nanyain tanggapan dari teman-teman komunitas nih, dari komunitas dulu. Tren apa sih yang lagi berkembang di industri kreatif saat ini? Dari mana? Mas Jidan. Boleh? Tren yang lagi berkembang ya Iya, yang lagi berkembang tuh seperti apa sih? di era sekarang. Iya, di era sekarang. Tren yang lagi berkembang tuh mungkin lebih ke contoh sih bahas skala di ini ya, seni ya. Kayak contoh kecil sih tongkrongan tuh yang lagi dicari anak muda tuh kayak tempat-tempat yang punya visual kayak apa sih namanya, tempat yang minimalis, terus, estetik gitu ya. estetik lah, estetik, industrial, yang gitu-gitu sih. Sekarang yang lagi naik-naik tuh yang gitu. Mungkin dari segi video juga kayak sinematik gitu lah. Iya, justru ini Ya, juga ya. berpengaruh sama Oh, kalian iya. ya, karena kan kaliannya bakal nambah nih buat ini. Cuannya bakal nambah nih buat teman-teman ya, buat kalian yang emang di ranah production house gitu. Karena hampir tiap minggu kayaknya kok coffee shop buka di sini deh, di Kota Palembang. Tiap minggu ada. Tiap minggu opening gitu. Jadi ini juga cuan buat kalian nih, siapa tahu coffee shop pada perlu buat video atau foto-foto yang estetik buat di sosmed mereka gitu. Buat kalian ya? Boleh kurang Yang baru buka. Seumur aman. Kaosnya. Kaosnya juga. Kaosnya juga, iya. BTW stok kemarin juga disupport sama Jama-Jama. Nah, iya. Oh iya, support Thank dong. you ya. Iya. Oh, BGP juga loh. Ini lagi proyekan lagi disupport. Oh, sama jama-jama juga. Wah, ini jama-jama semakin berkembang nih ya, semakin di depan ya Om Fajar ya. Ya, mudah-mudahan. Ya kita kan bisa apa yang bisa kita support ya kita support. Iya. Misalnya kita bisa bikin kaos, kita supportnya ya dalam bentuk Kaos. itu kaos. Bisa untuk namanya tim produksian ataupun untuk media promosi kan, untuk ya yang penting berguna lah. Dan menambah outfit juga lah, karena baju kami inilah. Iya, lumayan nih ya, nambah-nambah nih dikit-dikit gitu. Kalau dari Om Fajar sendiri nih, kalau sekarang kan apa ya, tadi aku bilang apa dulu, lupa. Perkembangan ya. Perkembangan industri kreatif menurut Fajar apa? Oh, perkembangan industri kreatif sekarang itu cepet ya, geraknya tuh apa namanya, lebih cepat dibanding mungkin kayak apa namanya, tren juga itunya cepet bener. Jadi kita tuh memang harus selalu bisa update itu, ngikuti. Ya caranya banyak jalan-jalan sih. Banyak jalan-jalan ke tempat lain, traveling tuh bisa jadi referensi ya. bisa referensi yang baru terus kan. Perkembangannya cepet. Kayak ini nih, TikTok dulu kan apalah kami itu Yang siapa sebelah yang mau mata. pakai Dulu TikTok dihujat kan? ya? Iya. Sekarang ada aku TikTok. Om Fajar main TikTok juga? Iya. Iya. Ini coba Om, ngomong dulu Om. Ini Om. Ini. Oke, nah ini aku mau ngomong tentang Om Fajar nih, sekarang lagi sibuk di dunia apa nih, sablon ya, memproduksi tetap. baju. Nah, untuk anak muda zaman sekarang tuh kan kayak mereka mau buka usaha, mereka takut gitu, nanti ntar nggak laku, ntar nggak ada yang beli gitu. Menurut Om Fajar, pandangan Om Fajar gimana sih gitu? Buat anak muda yang masih takut buat mulai. Kalau sekarang sih sebenarnya nggak usah takut ya, kita bisa mulai dari yang kecil. Artinya tuh mulai yang resiko paling sedikit dulu. Misalnya kita belum ada modal, contoh untuk produksi kaos gitu, kita bisa sistem PO, pre-order. Jadi udah terima orang bayaran dari orang konsumen, baru kita produksiin. Kan resiko minim kan. Nah tinggal kita tuh gimana caranya aja, maksudnya iya nyari-nyari atau milih-milih sesuai bidang kita aja, yang mana yang kita paling senengi, mana yang kita paling kuasai, mulai dari situ aja, mulai dari kecil. Jadi nggak ada takut, harus dare lah. Harus sama ya. brave. Brave juga ya, dare dan brave itu jangan lupa.
Nah kalau dari Kak Brian sendiri apa tuh Kak industri kreatif? Oh ya, kalau dari aku sih industri kreatif sekarang ya bener memang lagi maju-majunya, lagi pesat-pesatnya. Itu terlihat dari misalnya kafe ya. Ini kafe, sekarang bukan jual kopi lagi, jual konten dulu. Jual Nah, konten. Oh, iya. iya benar-benar. Digital marketing, copywriting, konten Copywriting. matrix. Itu kan sekarang lagi ya itu lagi pesat. Lagi berkembang juga Iya. ya, karena juga sekarang nih Palembang udah mulai banyak nih consulting agency. Iya, digital agency bisa. Digital agency, Ah. oh iya iya. gitu. Terus juga kalau di film ini udah mengalami pergeseran kalau menurut aku. Dulu pas kami ngerintis film itu yang apa ya, pionir-pionirnya tuh udah orang tua-tua, maksudnya umuran udah 30, 28. Nah ini sekarang ya umuran aku, Zidan, umuran 20 udah giat buat Oke, konten. ini kalian berdua umurnya masih 20? 21. 21, 20, Sama 21. beda setahun lah. Beda setahun 10 ya? tahun. Om 20 ya? 21 kan dia 20. Oh iya. Kan beda setahun tadi. Kali 2. Kali dua ya Om ya? 45 ya. Oke. Tapi aku salut banget sama kalian nih komunitas karena di umur yang sangat muda tapi kan udah berani untuk membuka atau membuat sebuah gebrakan baru nih yang tadi production house ini. Nah kalau dari Kak Zidan sendiri aku mau nanya dong, gimana sih caranya bisa bertahan di industri kreatif kan karena industri kreatif selalu berkembang nih setiap harinya, setiap bulannya, dan bahkan setiap tahunnya. Kuncinya sih drive. Benar. Benar ya? Oke. Iya. Jadi Kuncinya Masuk. berani, Gitu, berani terus fokus lah, fokus sama tujuan, sama yakin sama potensi diri sendiri dulu. Yang pasti itu. Terus kalau di apa ya, di industri kreatif ini kan mungkin lebih ke orang-orang yang influencer lah. Nah untuk orang-orang influencer tuh yakin aja sih bahwa ini nih menjanjikan, hobi yang menghidupkan Ya. lah, hobi yang menghasilkan, Bisa hobi makan ya, bisa makan. Tidak harus berpatok sama kayak cita-cita jadi PNS. PNS, Bukan kerja menyalahkan di bank, hal-hal yang gitu. gitu lah. Banyak Banyak jalan lain, Iya. banyak jalan lain yang bisa dimulai dengan potensi diri sendiri sih. Menurut aku sih itu. Oke, iya. Karena aku sendiri juga termasuk orang yang baru berkecimpung di dunia ini, dunia apa ya, seni, industri kreatif gitu. Dan ternyata kompleks banget ya, dan juga luas banget gitu. Dan bener kayak kata Kak Zidan, nggak harus kerja sebagai PNS, sebagai pegawai bank gitu. Itu mungkin itu impian orang tua kita, tapi kita bisa kok sukses Iya. dengan cara yang lain gitu. Iya. Gitu. Nah kalau dari Kak Brian sendiri gimana cara kita bertahan di industri kreatif? Atau sama seperti Zidan gimana? Kalau kata Zidan itu benar, tapi kalau aku lebih menekankan itu kalau mau berperannya tuh siap dulu peralatan perannya ya. Pertama mental kan, dulu peralatan perannya 3 skill. Nah itu maksudnya kita peralatan kita mungkin lah siap, tapi skill sama mental kita harus siap beradu sama yang lain. Itu pasti kita alami persaingan itu. By one way berarti. Oh, iya. Bukan. Oh, bukan. Analoginya. Oh iya. Harus siap bersaing juga. Ya harus pasti siap ya. bersaing dan juga ya menerima apa ya, perubahan zaman. Perubahan zaman itu kita harus tetap update ya Mas ya. Iya. Ya biarpun udah berumur gini kan ngerti lah anak-anak muda sekarang Jiwa anak main muda game ya, Om, PUBG. Iya ngikuti Gitu, biar oke, kita oke. survive. Terus gimana Om, ada nggak masukan buat Sobat Brave di rumah nih, gimana sih caranya kita memulai langkah awal untuk masuk ke industri kreatif? Itu tadi ya Kak, kalau yang ini tadi Brian tadi itu omong udah pas benar, harus siapin ininya. Setelah siap itu kuncinya tinggal kita adaptasi untuk bertahan tuh kan, adaptasi terus selalu ada inovasi. Tapi yang pertama itu yang paling penting itu temukan ini potensi kita yang paling penting. Mungkin kita kalau masih ya seumuran masih 20-an atau bahkan di bawah itu tuh bisa kita mulai apa aja dulu, coba-coba semuanya lah, yang positif tapi maksudnya ya, jangan yang negatif dicoba. Iya. Oke, buat Kak Zidan, Kak Brian, dan Om Fadil, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya buat Sama-sama. mampir ke sini, buat ngisi dan ngasih info, ngasih pengetahuan mengenai industri kreatif ya. Iya. Sekali lagi, Sobat Brave, terima kasih banyak. Juga buat ke kakak-kakak sini sudah berpengaruh banget. Pokoknya semoga kedepannya semakin berkembang dan bersinergi gitu ya. Maju bareng. Maju bareng. bersama gitu. Oke, Sobat Brave di rumah jangan lupa nonton Brave
Brief Stories di volume 9 selanjutnya. Dan terakhir dari aku, Earth Without Art Just Bye-bye!